Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Dita Agusta, saya pemilik dari Rumah Kucing Parung. Rumah Kucing Parung adalah rumah untuk kucing-kucing yang memang memerlukan rumah yang aman, yang saya konsepnya untuk mensejahterakan mereka, hidup mereka. Untuk pembangunan di awal, kebetulan memang awalnya sih suami membelikan tanah ini, membangunkan rumah kucing ini untuk kucing saya pribadi di tahun 2014. Itu awal kita ngebangun di sini. Ya awalnya memang sebelum di sini memang kita tinggal di suatu kompleks perumahan yang memang waktu itu saya mempunyai 30 ekor kucing hasil rescue sendiri, yang memang biasanya ada permasalahan antar warga sekitar. Jadi suami juga memutuskan untuk membeli lahan besar, selain untuk usaha dia juga untuk membuat rumah untuk kucing-kucing saya pribadi tadinya yang berjumlah 30 ekor. Itu sih awalnya. Apapun kucingnya, bagaimanapun kondisinya, tapi memang saya memprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang bermasalah, mereka yang memang sudah tidak aman. Jadi kucing apapun boleh aja tinggal di sini, tapi memang prioritas saya memang untuk kucing yang bermasalah, yang memang sudah tidak aman lagi ada di luar, perlu perawatan, perlu rumah yang aman, karena seperti kita tahu banyak penganiayaan hewan, ya banyak juga kucing terlantar, yaitu yang saya prioritaskan. Paling tidak rumah ini amanlah untuk mereka. Yang paling banyak sih malnutrisi, karena yaitu perjuangan hidup mereka di luar untuk mencari makan aja itu sulit, ya. Jadi yang paling banyak malnutrisi, belum lagi kalau untuk penganiayaan hewan itu ada yang dipukul, ada yang disiram air panas atau minyak panas, ada yang tabrak lari, jadi ditabrak tapi tidak bertanggung jawab gitu. Ya seperti itu sih, rata-rata ya memang berarti ulah manusia kebanyakan gitu. Kalau patah tulang pastilah, biasanya korban tabrak lari itu akan berpengaruh di fisiknya. Rata-rata memang patah tulang, ya. Ada yang harus amputasi, sampai amputasi, ada juga yang akhirnya jalannya nggak normal gitu. Ada juga yang sarafnya terganggu, jadi dia jalannya seperti goyang-goyang gitu ya. Yang cancer pun biasanya dia pertamanya seperti luka, tapi ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ini bukan hanya sekedar luka, tapi dia memang cancer, yang cancer itu tidak ada obatnya. Jadi itu juga hanya butuh pengobatan maksimal dari dokter, dan selebihnya ya mereka kita biarkan hidup sampai kekuatan tubuh dia. Jadi kalau saya memang di sini untuk seperti itu tetap saya konsultasikan ke dokter dulu bagaimana cara perawatannya, atau mungkin justru di awal memang perlu perawatan dokter dulu ya sebelum dia hidup di sini. Jadi kalau setelah dia siap untuk rawat jalan, hidup di shelter, ya mereka hidup di sini dengan tetap pantauan dokter. Ya memang sih semaksimal kita lah ya. Kadang memang kucing itu seperti memberi harapan. Dia sudah jauh membaik gitu kan. Kita sudah punya harapan besar dengan kondisi dia gitu ya. Sudah kita rawat dari semenjak dia bermasalah, semenjak kita rescue sampai dia sudah bagus. Tapi ya karena mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak tahu, ya kadang-kadang drop tiba-tiba, terus dia langsung pergi gitu ya. Cuman kalau buat saya, selama saya selalu berusaha untuk mereka, saya nggak ada penyesalan sih seandainya emang sudah waktunya dia pergi gitu ya. Yang penting saya udah usaha, saya tidak merasa menelantarkan. Saya tetap harus usaha dulu bagaimana caranya menyembuhkan atau memberikan kesempatan mereka untuk hidup lebih lama. Tapi ya
nyawa tetap ada yang mengatur. Jadi kalaupun dia pergi, sudah pergi ya tidak ada penyesalan, malah mungkin saya bersyukur masih ada kesempatan untuk bisa merawat. Dia juga masih dapat kesempatan hidup disayang daripada dia tetap terlantar di jalan. Rasa sayang itu tidak hanya kucing, ke semua hewan saya gitu ya. Jadi buat saya seperti semut pun nggak usah lah diinjak gitu kan, sapu aja gitu. Jadi biarlah dia hidup gitu, kayak ulet dia ada di pohon ya diangkat aja gitu ya, karena biarlah dia hidup gitu loh. Kalaupun nyawanya terambil jangan karena kita gitu, karena tersiksa dengan manusia gitu. Tapi kalau untuk kucing ya mungkin sebenarnya sih cerita khusus nggak ada, cuman memang sepertinya dia itu mungkin keseharian kita yang banyak melihat di sekeliling atau sekitar kita yang banyak teraniaya sih. Jadi itu kan hewan yang paling umum ada di sekitar kita, yang memang dengan populasi yang sudah terlalu banyak, akhirnya dia tuh sudah dianggap hama. Nah, penganiayaan manusia itu jadi lebih banyak ke mereka, ke kucing. Jadi lebih banyak terlihat dengan mata saya gitu kan, bagaimana mereka hampir setiap hari pasti saya nemuin yang namanya dia terluka atau teraniaya atau terlantar gitu ya. Jadi ya seperti itu mungkin mau nggak mau. Jadi yang hari-hari kita bertemu memang kan kucing. Kalau buat kita mungkin nih pecinta kucing, pecinta hewan yang memiliki hewan dalam rumah, itu sebenarnya kalau buat kita nih, buat saya, kita tuh hidup lebih bersih sebenarnya. Karena kita juga nggak mau hidup jorokan, kita juga kepengen kita juga sehat gitu kan, rumah kita nggak kotor. Jadi dengan adanya hewan di rumah tuh kebersihannya lebih dijaga sebenarnya gitu loh. Kalau mungkin kalau orang nggak punya hewan, nggak nyapu sehari juga nggak kotor gitu ya, nggak ngepel sehari juga nggak kotor, orang nggak ada yang ngotorin. Kalau kita justru bisa berkali-kali. Jadi anggapan yang salah sebenarnya kalau menurut saya. Nggak semua orang yang memelihara hewan tuh kesannya jorok gitu kan. Nah, cuman ya manusia sebenarnya karena nggak sukanya aja punya anggapan seperti itu, emang karena dia nggak suka sama kucing gitu. Jadi otomatis kucing itu dianggap sumber penyakit, yang suka bikin kotor. Pokoknya ya emang nggak ada bagus-bagusnya, itu intinya karena emang dia nggak suka gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan atau dibicarakan yang baik-baiknya tentang kucing. Jadi yang saya hadapi dengan tetangga-tetangga yang memang dulunya nggak suka kucing, ya nggak ada bagus-bagus ya kucing itu, semua buat mereka ya jelek aja dan bermasalah terus gitu. Kalau adopsi yang pasti kucing yang sudah saya sterilkan yang saya lepas adopt. Karena saya menghindari kejadian terulang lagi, mereka overpopulasi akhirnya dikembalikan lagi ke sini. Jadi dia adopsi 1 nanti dia serahkan 5. Karena belum disteril, nanti dia beranak pinak, Bu, kucingnya kebanyakan nih karena beranak. Saya taruh ya anaknya di sini, dikembalikan lagi ke saya. Jadi diadopsi 1 kembali lagi 5, itu nggak jadi solusi buat saya. Jadi saya maunya yang lepas adop itu yang sudah steril. Itu yang wajib ya gitu. Kalau syarat ya pastinya ada perjanjian hitam di atas putih, dan memang adopter harus datang ke rumah kucing, harus berinteraksi dengan kucing, harus bertemu dengan saya, karena kualitas adopter tuh hanya saya yang bisa menentukan dia layak atau enggak jadi adopter. Ada poin-poin tertentu di perjanjian itu yang menekankan terhadap tanggung jawab orang itu terhadap hewan. Sebenarnya kalau cat show itu, saya itu hanya sebagai sarana saya untuk mempromosikan, untuk mengedukasi orang juga mengenai kucing lokal. Jadi pasti saya kalau untuk cat show itu selalu berdampingan dengan open adopsi di satu acara itu. Jadi ada cat show pasti ada open adopsi. Saya lebih memprioritaskan adopsinya. Cat show itu hanya sebagai edukasi ke orang-orang, kalau orang harus tahu, kan yang saya turunkan pasti kucing lokal. Nah, orang-orang harus tahu kalau kita merawat kucing lokal dengan baik pun dia bisa berprestasi, dia bisa bagus gitu kan, bisa berubah wujud istilahnya, yang mungkin tadinya jelek jadi bagus, dan akhirnya bisa diadopsi orang. Selama ini kan mindset orang masih banyak tentang kucing lokal itu yang jelek, yang galak, tukang gigit, tukang nyakar, sumber penyakit gitu kan, yang mereka di jalanan kan pasti yang jelek-jelek. Nah itu nggak dilirik sedikit pun oleh orang-orang. Jadi orang taunya kucing mahal, kucing bagus gitu kan. Nah edukasi saya itu ya ke situ. Jadi yang pasti saya turunkan juga
kucing-kucing lokal yang memang ternyata ya bisa dibuktikan gitu. Mereka semua bagus-bagus, mereka semua baik-baik gitu. Ya pesan saya sih ya yang paling utama kita harus ingat kalau hak hidup kita dengan mereka itu di sini sama. Mereka juga punya hak hidup gitu ya, bukan hanya kita aja gitu. Jadi manusia kalau menyadari satu hal itu aja, sebenarnya mungkin tidak ada penganiayaan atau penelantaran hewan. Jadi manusia egois lah ya kalau saya menyebutnya, karena mereka berani menelantarkan, mereka berani menganiaya, itu buat saya itu manusia egois. Jadi pesan saya tolong diingat lah kalau bumi ini diciptakan bukan hanya untuk manusia, tapi ada makhluk lain yang memang dia hak hidupnya sama dengan kita. Jadi sebisa mungkin tolonglah kita manusia sebagai yang derajatnya paling tinggi, yang diciptakan paling sempurna, justru lebih bisa menghargai makhluk lain.